Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Muhammad Endi Sukma, dan di video kali ini saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat untuk memenuhi tugas pemrograman Java, yaitu aplikasi manajemen perpustakaan. Aplikasi ini dirancang untuk berjalan di terminal atau konsol tanpa menampilkan GUI dan bertujuan untuk mempermudah pengelolaan buku di sebuah perpustakaan secara sederhana. Fitur-fitur utama aplikasi ini meliputi input dan pengelolaan data buku, proses peminjaman dan pengembalian, perhitungan denda jika buku terlambat dikembalikan, dan juga manajemen data oleh admin seperti menambah, mengubah, dan menghapus buku. Aplikasi ini saya buat dengan menerapkan konsep-konsep dasar Java antara lain kelas dan objek, array, method, struktur keputusan, if, else, switch case, dan struktur pengulangan while, for. Program ini terdiri dua file Java, yaitu main.java dan buku.java. Di buku.java, di file ini saya mendefinisikan sebuah kelas bernama buku yang mempresentasikan satu dan buku kelas ini menjadi 4 atribut, yaitu judul, penulis, kategori, dan ketersediaan. Di judul itu kita bikin di tipe string untuk menyimpan judul buku. Penulis kita buat juga menjadi tipe string untuk menyimpan nama penulis. Di kategori kita buat tipe string juga untuk menyimpan jenis-jenis buku seperti fiksi, non-fiksi, teknologi, atau sejarah. Di bagian tersedia itu kita bikin tipe boolean untuk menyimpan status apakah buku tersedia atau sedang dipinjam. Kelas ini hanya digunakan sebagai struktur data untuk menampung informasi setiap buku. File utama yang menjalankan program ini adalah main.java. Pada awalnya program ini dalam method main dan saya memanggil inisialisasi buku. Di dalam method ini juga menambahkan 16 data buku awal. Masing-masing file utama yang menjalankan program adalah main.java. Pada awal program di dalam method main, saya memanggil method inisialisasi buku. Di dalam method ini saya menambahkan 16 data buku awal, masing-masing 4 kategori daftar fiksi, 4 kategori non-fiksi, 4 buku kategori teknologi, dan 4 buku sejarah. Semua buku ini dimasukkan dalam array daftar buku bertipe buku yang ukurannya dibatasi 20 data. Setelah data diinisialisasi, program akan menampilkan menu utama, yaitu memilih beberapa pilihan. Lihat daftar buku, peminjaman buku, pengembalian buku, manajemen buku admin, dan keluar. Pengguna akan diminta memilih salah satu dari menu di atas. Pemilihan menu dilakukan menggunakan switch case dan setiap pilihan akan menjalankan method yang sesuai. Program ini menerapkan struktur keputusan untuk banyak hal, seperti validasi status buku, perhitungan denda, konfirmasi sebelum ubah atau hapus, penanganan input yang tidak valid. Pengulangan juga digunakan terutama untuk menampilkan semua data dalam array, untuk menerima input manajemen dan pengembalian secara berulang, untuk terus menampilkan menu hingga pengguna memilih keluar. Semua ini memastikan program menjadi dinamis dan tidak perlu mengulang secara manual. Sekarang ayo kita coba menjalankan aplikasinya. Nah, di sini ada muncul menu. Untuk pertama kita lihat daftar buku, masukkan nomor 1. Nanti semua buku yang tersedia akan muncul. Lalu akan dikembalikan ke menu utama. Selanjutnya, fitur peminjaman buku. Di menu ini, program akan menampilkan semua buku yang tersedia. Pengguna bisa memasukkan judul buku yang ingin dipinjam satu persatu. Jika buku tersedia, statusnya akan langsung diubah menjadi dipinjam. Jika tidak tersedia atau tidak ditemukan, sistem akan menampilkan pesan error dan meminta input ulang. Pengguna dapat meminjam lebih dari satu buku hingga mereka mengetik selesai. Setelah selesai, program akan mencetak struk peminjaman berisi daftar buku yang dipinjam, status terbaru dari setiap buku. Fitur ini menggunakan pengulangan while untuk menerima input berulang.
Sekarang ayo coba kita meminjam buku. Contoh kita pinjam buku motivasi hidup. Tuh, buku berhasil dipinjam. Terus misalnya kita minjem lagi seni hidup minimalis. Kalau ingin selesai kita cukup tulis selesai. Akan dibawa ke menu utama kembali. Menu ketiga adalah pengembalian buku. Fitur ini berjalan seperti berikut. Pengguna memasukkan judul buku yang ingin dikembalikan. Sistem akan memeriksa apakah buku tersebut sedang dipinjam. Jika ya, maka status akan diubah menjadi tersedia. Jika buku tidak ditemukan atau tidak dipinjam, maka pengguna akan diminta memasukkan ulang. Setelah itu, pengguna diminta memasukkan jumlah hari keterlambatan. Jika lebih dari 7 hari, maka denda dihitung sebesar 5.000 per hari keterlambatan. Kemudian program akan mencetak struk pengembalian, menampilkan judul buku, status terbaru, dan total denda jika ada. Coba kita coba untuk mengembalikan buku. Masukkan judul buku. Tadi kita meminjam motivasi hidup. Nah, berapa hari minjamnya? Misalkan kita pinjam 10 hari. Karena dendanya 3 hari, karena lebih dari 7 hari kita akan dikenakan denda 15.000. Nah, kita coba satu lagi, seni hidup minimalis. Berapa hari minjamnya? Kali ini kita coba masukkan harinya di bawah 7 hari agar tidak kena denda. Nah, tidak ada denda. Kalau selesai kita tinggal tulis selesai. Menu keempat adalah fitur khusus admin yang terdiri dari 3 opsi. Menambah buku baru, admin akan memaksudkan judul, penulis, kategori, dan status. Buku ditambah ke array daftar buku jika belum penuh. 2. Mengubah informasi buku, admin memilih nomor buku dari daftar program dan akan meminta konfirmasi sebelum melakukan perubahan. Semua informasi bisa diganti. Menghapus buku, sama seperti pengubahan, admin akan memilih buku dan diberikan konfirmasi. Buku akan dihapus dari array dan data setelah digeser. Sekarang kita coba ke menu 4. Nah, di sini kita coba tambah buku. Judul: Menampar Masa Lalu. Penulis siapa saja. Kategori fiksi. Nah, itu berarti menampar masa lalu sudah ditambahkan ke kategori fiksi. Coba kita pilih ubah buku. Masukkan judul yang ingin diubah. Menampar masa lalu. Judul baru: Mencari Masa Depan. Penulis barunya siapa saya. Kategori barunya tetap fiksi. Tersedia. Bukunya sudah diubah ya. Terus jika ingin menghapus buku, kita pilih nomor 3. Sekarang mencari masa depan. Yakin atau tidak untuk menghapus? Ya. Nah, buku sudah dihapus ya. Untuk pilihan nomor 4 kita akan kembali ke menu utama. Jika menekan angka 5, kita akan keluar dari aplikasi. Aplikasi manajemen perpustakaan ini berhasil saya bangun menggunakan Java dengan pendekatan berbasis konsol. Saya telah menggunakan prinsip OOP dasar dan logika pemrogram yang efisien untuk mengelola seluruh fitur yang diminta dalam tugas ini. Dengan struktur modular dan mudah dipahami, aplikasi ini bisa dikembangkan lebih lanjut ke versi GUI atau bahkan berbasis database. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga penjelasan saya cukup jelas dan bisa memberikan gambaran menyeluruh tentang cara kerja aplikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.